A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Mang Sokir, yang tentunya akan menemani teman-teman semua dengan sebuah kisah-kisah horor dan mistis, yang untuk kali ini masih akan melanjutkan kisah yang sebelumnya, yang berjudul Daging Panggang Ibu Tiri. Cerita ini ditulis oleh Sultan Diko. Dan bagi teman-teman yang ingin membacanya secara langsung, teman-teman bisa langsung cek link yang saya sudah siapkan, ada di kolom deskripsi. Dan tak usah berlama-lama, bagaimanakah untuk kelanjutan cerita kali ini? Ini dia kisahnya. Selamat mendengarkan. Sudah. Aku tidak mau ada perdebatan di antara kalian. Dan kamu, ujar Wati menunjuk ke arah orang itu. Jika benar kamu punya niat baik, untuk apa kamu menutupi identitasmu? Sambungnya lagi. Sepertinya Wati mulai memahami keinginan Satria. Ada benarnya kali ini ia mengikuti perkataannya. Bukankah mencari sebuah kebenaran sebelum memutuskan sesuatu itu yang harus kita lakukan? Hahaha, bagus. Sungguh mengagumkan. Kalian berdua seperti orang-orang profesional saja, jawab orang itu dengan gelak tawa. Wati dan Satria semakin geram dengan tingkah laku orang ini. Kekesalan mulai terlihat di rona wajah keduanya. Dugaanku benar, orang ini punya niat jahat, ucap Satria dalam hati. Sosok misterius itu membalikkan badan. Perlahan ia membukakan topengnya. Namun sebelum sentuhannya, kain pembalut wajahnya terpampang dengan jelas. Sayup-sayup terdengar suara pentungan dari penjaga Siskampling. Tolong! Ada pencurian ari-ari bayi! Sontak saja teriakan itu memecahkan konsentrasi ketiganya. Tanpa menunda-nunda lagi, mereka segera bergegas menuju sumber suara itu. Dengan langkah cepat, tidak lama sampailah di tempat pos ronda itu. Apa yang sedang terjadi? Tanya Wati pada Ujang, si penjaga pos ronda. Ada pencurian ari-ari bayi yang baru melahirkan, hardik Ujang. Jelas semuanya menjadi terkejut, karena kejadian seperti ini baru kali ini terjadi. Namun siapa sangka, di tengah kepanikan itu, sosok misterius bertopeng yang tadi bersama Wati dan Satria tiba-tiba hilang entah kemana. Tidak ada yang sempat melihatnya. Kemana perginya orang yang belum sempat diketahui identitasnya itu? Tidak ada waktu untuk memikirkan hal itu. Wati dan Satria langsung saja mencari si pencuri ari-ari itu. Itu dia! Teriak salah satu warga yang mulai berdatangan sambil menunjuk ke arah ujung jalan. Semua menoleh ke arah yang dimaksud. Terlihat seseorang berlari dengan cepat di antara rumah warga. Sadar penyamarannya akan diketahui orang banyak, Wati dan Satria memilih untuk memisahkan diri dari kerumunan orang-orang yang mulai berdatangan. Satria, ini bahaya untuk penyamaran kita. Sebaiknya kita tidak ikut mengejar pencuri itu, bisik Wati pada Satria. Tanpa ekspresi, Satria hanya menurut saja. Perlahan mereka mulai memisahkan diri dari orang banyak. Pencurian ari-ari bayi yang baru dilahirkan, sesuatu yang baru di kampung ini. Sepertinya seseorang sedang menganut aliran sesat. Begitulah pemikiran orang-orang yang ada di sana. Hampir saja kita kebablasan. Jika ada yang mengenali kita, penyamaran ini akan berakhir. Rencana kita akan gagal, ujar Wati pada Satria
di tengah pelariannya. Tapi, apakah kejadian malam ini ada hubungannya dengan Tante Farida? Tanya Satria pada Wati. Entahlah, aku tidak berani berspekulasi untuk hal itu. Yang jelas, saat ini desa sedang dilanda masalah besar. Untuk sementara waktu, semua rencana kita tunda dulu sampai keadaannya membaik. Loh, bukankah itu akan menyulitkan kita untuk membuka kedok Tante Farida? Tanya Satria pada Wati. Tidak, justru ini yang terbaik. Jika kita terus lanjutkan, bukan tidak mungkin kita akan dicurigai oleh warga. Takutnya semua orang akan mengira bahwa kitalah pencuri ari-ari itu. Satria hanya diam dan menganggukkan kepalanya. Menurutnya usulan Wati kali ini alasannya sangat tepat. Yang kita lakukan untuk saat ini mencari tahu tentang orang misterius tadi. Karena ia sempat mengatakan mengetahui keberadaan Den Regan. Aku yakin sepertinya ia tahu sesuatu tentang Den Regan. Firasatku mengatakan Den Regan masih hidup. Saat Wati dan Satria perlahan menjauh dari keramaian warga, bola mata mereka tidak sengaja menangkap sekelebatan bayangan di dalam semak-semak. Sepertinya itu adalah sosok yang diburu oleh warga, yaitu pencuri ari-ari bayi tadi. Orang itu masuk ke kebun tebu milik Mbah Warijan, sang dukun ilmu hitam. Mereka memutuskan untuk mengikutinya. Samar-samar terdengar suara Mbah Warijan berbicara dengan sosok yang dicurigai pencuri ari-ari bayi itu. Hampir saja aku ketahuan warga, Mbah. Kamu gegabah, Komang. Seharusnya bisa lebih berhati-hati lagi. Ampun, Mbah. Untuk lain kali, aku akan berhati-hati lagi. Entah apa yang dilakukan oleh Mbah Warijan. Sepertinya ia membaca mantra pada ari-ari bayi itu. Hal itu terlihat dari gerakan mulutnya yang komat-kamit. Sekarang, antarkan ari-ari ini ke rumah Nyonya Farida. Sekarang, Mbah? Iya, suruh dia lakukan seperti biasa, ujar Mbah Warijan pada Komang. Baik, Mbah. Bawa juga ini. Taburkan pada ari-ari itu, supaya Danu semakin tunduk padanya. Sampai di sini, Wati dan Satria merasa heran. Untuk apa ari-ari ini? Sekarang semua jadi nyata. Ternyata istri baru Danu Santoso itu bekerja sama dengan Mbah Warijan untuk menguasai seluruh harta kekayaannya. Kita harus menghentikan Komang untuk mencari tahu tentang kebenarannya dari semua misteri ini, ujar Wati berapi-api. Komang adalah orang kepercayaan Mbah Warijan. Pria ini pula yang acap kali melakukan pencurian ari-ari bayi merah untuk menjadi persyaratan bagi siapa saja yang minta pertolongan pada Mbah Warijan. Lalu, apa mungkin ada hubungannya dengan Tante Farida, Bi? Apa mungkin ada hubungannya dengan Tante Farida, Bi? Sekali lagi Satria mempertanyakan perihal itu lagi pada Wati. Tanpa bicara, Wati dan Satria mulai mengikuti Komang dari kejauhan, mengendap-endap dengan cara mengekor agar perbuatan mereka tidak diketahui oleh pesuruh Mbah Warijan itu. Setelah sekian lama mengikuti, akhirnya tibalah di sebuah rumah mewah bertingkat yang tidak lain adalah hunian Tuan Danu Santoso. Mereka sangat terkejut melihat keadaan Tuan Danu yang saat ini
sangat memprihatinkan. Pak mayat hidup. Ia hanya melakukan apa yang diperintahkan oleh Farida saja. Miris memang. Seorang yang selama ini sangat dihormati dan disegani oleh penduduk desa, sekarang tak ubahnya hanya pesuruh yang tidak memiliki jalan pikiran. Melihat keadaan itu, perasaan Wati seperti disayat sembilu. Hal itu wajar terjadi, mengingat sudah hampir 10 tahun lebih ia mengabdikan diri di keluarga Danu Santoso. Ternyata semenjak sepeninggalannya, keadaannya semakin memburuk. Saat ini, hanya Wati dan Satria yang menjadi harapan untuk mengakhiri duka nestapa yang penuh deritaan ini. Kita harus melakukan sesuatu. Ini tidak boleh dibiarkan terus terjadi. Hardik Wati geram. Tapi apa yang bisa kita lakukan, Bi? Tentu tidak mungkin kalau kita melawan secara terang-terangan, ujar Satria pada Wati. Tapi aku sudah tidak sanggup lagi melihat penderitaan yang dialami Tuan Danu, ujar Wati berapi-api. Sabarlah, Bi. Kita tunggu waktu yang tepat. Belum sempat Satria utarakan semua pendapatnya, namun Wati telah memotong pembicaraannya. Waktu katamu. Kapan waktu itu, Satria? Harus berapa lama lagi kita menyaksikan kebiadaban wanita laknat itu? Sampai di sini, Satria hanya terdiam. Ia tidak tahu lagi bagaimana harus memulai. Dari mana untuk menenangkan hati Wati yang saat ini sedang terbakar api kemarahan. Ada jeda beberapa saat dari kemelut itu, sampai ketika seorang berpakaian serba putih, bertopeng, menggunakan sarung beberapa hari lalu, sekarang menampakkan dirinya lagi. Sosok ini memang misterius. Tenangkan hatimu, Wati. Mati konyol jika saat ini kamu melawan dengan tergesa-gesa. Buka matamu lebar-lebar. Hampir di semua sudut dijaga oleh orang-orang kepercayaan Farida. Wati dan Satria menoleh ke arah sumber suara itu. Seseorang bertubuh tegap kembali hadir tanpa tahu apa tujuannya. Kamu lagi. Siapa kamu ini? Jika benar punya niat baik, jangan sembunyikan wajahmu di balik topeng itu, ujar Wati. Siapa aku? Itu tidak penting. Yang jelas, aku berada di pihak kalian, ujar sosok misterius ini. Di pihak kami? Apa alasanmu untuk itu? Wati kembali bertanya dengan rasa penasaran yang berkecamuk. Aku memiliki dendam yang sama pada wanita yang menghalalkan segala cara demi meraup materi itu. Dendam dalam diri ini telah terkesumat dan aku akan menghancurkannya secara perlahan. Hardik sosok misterius ini lagi. Sepertinya kali ini sosok misterius itu berbicara benar. Apa salahnya mempercayainya? Bersama-sama bersekongkol menghancurkan Farida. Baiklah, kami akan mempercayaimu. Kalau begitu, apa rencanamu selanjutnya? Tanya Wati. Orang itu hanya tersenyum tipis di balik topengnya. Benarkah ia mempunyai dendam yang sama? Apa mungkin orang ini dapat dipercaya? Saat ini memang tidak banyak pilihan. Semoga dengan mempercayainya bisa keluar dari duka nestapa yang kian menganga ini. Wallahu a'lam. Hanya Tuhan yang tahu niat hatinya. Aku punya rencana lain. Mari ikutlah dengan bersamaku, ajak orang itu. Tidak banyak waktu untuk berpikir. Wati dan Satria
hanya mengikuti ajakan orang misterius ini. Mencoba berpikir positif, menyingkirkan semua hal-hal negatif. Mungkin itu adalah pilihan yang tepat untuk saat ini. Tapi tetap dalam kewaspadaan. Langkah demi langkah, Wati dan Satria mengayunkan kaki mengikutinya. Sudah sekian lama, tapi tidak kunjung tiba di mana peraduan yang dituju orang ini. Kesal bercampur lelah mulai keduanya rasakan. Perjalanan yang tak kunjung arah ini sangat melelahkan. Berhenti. Sudah cukup jauh kami mengikutimu, tapi belum juga sampai ke tujuan. Sebenarnya kamu ingin membawa kami kemana? Tanya Wati pada sosok misterius itu. Rupanya Wati mulai curiga dengan perjalanan jauh. Tak tentu arah ini. Ia punya firasat yang buruk yang telah direncanakan oleh orang ini. Kamu cukup pintar, Wati. Wati mengernyitkan dahi. Gelagat tawa orang ini menandakan bahwa ia punya niat yang tidak baik. Baiklah, kalau kalian tidak mempercayai aku akan buka topeng ini. Perlahan tapi pasti, satu demi satu, kain pembalut wajah sosok misterius itu ia lepaskan dengan gerakan lambat. Bola mata Wati dan Satria membulat hingga terbelalak saat menyaksikan wajah di balik cadar itu. Deru napas memburu, jantung seolah berdetak di atas normal. Tidak pernah terpikirkan oleh Wati, sosok misterius bertopeng ini ternyata orang yang selama ini sangat dihargai warga setempat atas ketaatannya dalam beribadah. Seorang yang menjadi panutan karena pelopor yang mengayomi, memberi wejangan akan kebenaran kekuasaan sang ilahi. Siapa sangka bahwa orang yang selama ini selalu mengawasi pergerakan Wati dan Satria adalah Ustadz Zakaria. Bukan hanya seorang figuran dalam meniti jalan Tuhan, beliau juga sahabat karib Danu Santoso. Lantas ada hubungan apa ia dengan Faridah? Lalu, dendam apa yang dimaksud? Bukankah baru saja ia mengatakan bahwa dirinya memiliki dendam yang sama? Ustadz Zakaria, ucap Wati dengan ekspresi wajah yang masih dalam kebingungan. Satria hanya terdiam menyaksikan kecangguhan yang terlihat pada Wati. Melihat hal itu, ia mencairkan suasana dengan bertanya, "Siapa dia, Bi? Apakah Bibi mengenalnya?" Tanya Satria pada Wati. Ia bingung melihat mereka berdua yang seolah saling mengenal satu sama lain. Setelah mengetahui sosok misterius itu, akhirnya mereka bertiga melanjutkan perjalanan lagi. Walau belum tahu pasti kemana arah dan tujuan perjalanan ini, Wati dan Satria hanya mengikuti saja. Perjalanan yang mereka tempuh cukup jauh, melewati semak belukar, ditambah lagi di malam hari seperti ini, cukup melelahkan. Sampai di suatu ketika, tibalah mereka bertiga di sebuah gubuk berdinding papan, berukuran sedang, beratapkan genteng seperti rumah di masa lampau, membuat suasana seolah kembali ke tempo dulu. Cahaya lampu Petromax yang terpancar membangkitkan memori ke masa orang tua kita dulu. Lantas apa yang menjadi tujuan Ustadz Zakaria sehingga ia membawa Wati dan Satria ke tempat itu? Lokasi yang jauh dari pemukiman dan tidak pernah terjamah oleh manusia sekalipun. Sungguh ini semua tidak dapat kita tebak. Misteri apa yang tersembunyi di sini? Lantas rahasia besar apa yang terselubung di balik rumah kayu itu? Hanya Ustadz Zakaria dan Tuhan saja yang tahu. Sambil memastikan bahwa keadaan sekeliling benar-benar aman,
Barulah Ustadz Zakaria mempersilahkan Wati dan Satria masuk. Keduanya hanya terdiam dan menuruti saja. Namun setelah mereka berada di dalam, betapa terkejutnya. Ternyata di dalam rumah itu terdapat seseorang yang sedang terbaring lemah di atas tempat tidur yang juga terbuat dari kayu. Tidak diketahui jelas siapakah gerangan orang tersebut, karena hampir seluruh wajahnya terbalut oleh kain perban. Setelah mempersilahkan masuk dan duduk, barulah Ustadz Zakaria memulai percakapan. Namun karena rasa penasaran yang berkecamuk sedari tadi di dalam hati Wati, perempuan yang kerap dipanggil Bibi oleh Satria itu mempertanyakan siapa yang sedang terbaring lemah tak berdaya ini. Dengan ekspresi wajah yang berat, Ustadz Zakaria menjawab pertanyaan Wati. Tapi belum sempat ia mengutarakan sepatah kata pun, buliran air matanya menetes hingga membasahi pipi. Sepertinya sangat berat buat Ustadz Zakaria untuk menjelaskan semuanya. Hal itu semakin membuat Wati tak mengerti. Namun, tiba-tiba saja muncul seorang gadis remaja dari arah dapur. Wanita ini sangat mirip dengan Wati, bak pinang dibelah dua. "Wardah," ucap Wati. Cerita pun bersambung. Bagaimana menurut pendapat kalian? Jika kalian suka dengan ceritanya, jangan lupa untuk like. Dan bagi yang belum bergabung, silakan untuk subscribe channel ini agar bisa mendengarkan kelanjutan ceritanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.